Baik, salam jumpa kembali dengan saya Doni Raja Gugu. Saya akan mengulang kembali bagaimana cara membuat jadwal pelajaran dari mulai awal. Jadi kalau kemarin saya membuat hanya pengenalan saja, saya akan membimbing Bapak dan Ibu melalui video ini mulai dari awal. Jadi saya mulai dari sini, saya membuka aplikasi ASC Timetable. Kemudian di sini saya pilih new. Nah, di sini saya membuat namanya SMP Negeri 4 C4. Kemudian ini saya ganti menjadi 6 hari. Di sini sudah ada nama-namanya. Kemudian waktu launching itu sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk yang seperti ini. Boleh aja Bapak dan Ibu mengabaikannya. Yang penting dia ada sampai 7. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita tutup aja dulu. Nah, seperti yang kemarin di video sebelumnya, ya, yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan pelajaran, nama pelajaran yang kita ajarkan di sekolah kita sesuai dengan kurikulum. Jadi yang pertama itu pelajaran pendidikan agama Islam. Fine. Nah, kemudian kita tambah lagi pendidikan agama Kristen. Oke. Kemudian PKN sama saja singkatannya. Kemudian bahasa Indonesia, ini saya singkat BIN. Kemudian bagian baru matematika, saya singkat juga. Kemudian kita buat bahasa Inggris, ini saya singkat jadi. Kemudian pelajaran IPA, ini ada IPA. Kemudian IPS, saya tetap singkat tentang. Dan kemudian baru kita buat lagi pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga dan jasmani, uji coba. Kemudian langsung sikat sudah 9. Kemudian prakarya singkatnya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada lagi 11 lagi, Pak, masih 10, masih ada yang kurang, taruh lagi klik. Oke, ini saya akan klik. Oke, selesai untuk masukkan pelajaran. Saya tutup dulu. Kemudian saya lihat di sini kelas kita ada 7A, 7B, kemudian 9A, 19, 9C. Oke, jadi kita masukkan kelas buat yang baru dari mulai 7A, 7A, kemudian yang baru lagi 7B, kemudian kelas 8A, kemudian 8B, 8C, lagi 9A, 9C, 9B dulu, kemudian baru 9C. Nah,
Ini kelas kita sudah selesai sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya adalah memasukkan nama-nama gurunya. Oke, saya mulai dari ini ya. Yang ini tadi saya tutup dulu, kemudian kelas kita sudah selesai, kita mata pelajaran sudah selesai, kemudian kita masukkan gurunya. Nah, di sini kita buat yang baru. Oke, seperti ini. Disingkat dengan SP. SP ya. Saya salah. Saya langsung aja di sini namanya. Ini SP. Oke, tutup dulu. Jadi sudah masuk. SP guru, kemudian kita masukkan yang kedua. SH rupiah. RB. Oke, RB. Kita tutup. Kemudian Muhammad Solihin SH. Ini tuh ya. Kemudian masuk yang baru, ini DB, disingkat DB. Tutup. Kemudian yang baru lagi, ini ya, angka ini, enter. Kemudian yang baru lagi, hari jumlah, kemudian berikutnya unit suite. Kemudian harus kemudian berikutnya Siti Masalah. Berikutnya mengisi MN. Kemudian Sri Lestari SL. Selanjutnya Siti Juleha, singkatannya SY. Kemudian berikutnya Rohayati Yakub. Dan Herlia Muhi EL. Baru lagi kita buat pelatihan Mandasari PM. Selanjutnya Rizky PM. Berikutnya Nur Anissa Putri. Nur Anissa Putri tadi ditingkat. Oke, kita telah selesai memasukkan nama-nama gurunya. Mulai dari ini kita ubah dulu. Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu. Kita akan memasukkan ke dalam kelas. Kita mulai dari domain. Nah, domain mengajar disingkat DB. Oke, mengajar PS. Oke, PS. Jadi kita masukkan dulu pelajarannya. PS.
kelas 7. Ini 3 jam. Kita pisah dulu yang sinyal seperti ini. Nah, di kelas 7A, kemudian kita copy itu di kelas yang sama, tetapi di kelas yang sama ini kita buat dia menjadi double, jadi 3 jam. Seperti ini dia, 3 jam. Kemudian ini bisa juga kita copy itu another class 7A, 7B, ya seperti ini. Nah, jadi domain sekarang sudah masuk ke seluruh kelas, ya, sudah masuk ke seluruh kelas. Oke. Nah. Kemudian Erlia Murni kita cari prakarya. Oke, prakarya di kelas Panes. Erlia Murni hanya mengajar kelas. Oke, Erlia Murni di kelas 8D. Jadi Erlia Murni kecilkan sedikit. Nah, ini dia mengajar di kelas 8A. Jadi di sini pelajarannya kita buat Erlia Murni mengajar prakarya 2 jam. Ini prakarya kelas 8B. Nah, ya Bapak Ibu, 8A ya, 8A. Ini 8A. Ini kita buat double siswa. Oke. Tutup. Nah, dia hanya mengajar dua les. Mengajar prakarya itu seharusnya 3 jam. Seharusnya 3 jam. Prakarya 2 jam betul. Kemudian Riyati Mala itu HM kita cari HM. Oke, 3 HM di kelas 9. HM di kelas 9. Oke, dia mengajar matematika di kelas 9. Kemudian di kelas Panex ya, mengajar di kelas 7B.
Oke, kita masukkan pelajaran baru matematika kelas 9 dulu, kita buat dulu. Kemudian di sini kita buat dia double. Kemudian masih di kelas yang sama, kelas 7D, tapi yang di sini kita buat dia triple. Nah, jadi ada ini kelas 9, sorry, kelas 9A. Nah, oke. Kemudian ini kita copy ke kelas yang lainnya 9. Nah, ini deh. Ini kalau oke, selesai matematika. Selanjutnya kita masukkan IPA, mata pelajaran IPA. IPA dulu karena ini yang lebih cepat kita memasukkannya, karena saya kebetulan telah memahaminya. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada oke. Nah, di sini adalah pelajaran IPA, itu kelas IPA. Oke. Kelas 7A. Ini dia double. Oke, double. IPA udah 5 jam, copy to another class ya. Ini masih di kelas yang sama, tetapi ini kita ganti menjadi triple, jadi dia 23. Kemudian ini bisa kita kopikan ke seluruhnya seperti ini. Nah, baik, tutup. Ini telah selesai. Berikutnya oke, ini pelajaran bahasa Inggris. Saya masukkan pelajaran baru bahasa Inggris kelas 7A. Oke, ini saya buang ini. Kemudian ini saya pilih menjadi double. Oke, masih di kelas yang sama, kelas 7. Oke, dia tetap 22 jam. Kemudian ini kita kopikan ke kelas yang lainnya. Jadi ikuti. Oh, saya salah ya. Ini 7A, sorry. Jadi 7A 22 jam. Oke. Kemudian ini kita copy ke kelas yang lainnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Berikutnya Muhammad Solihin, pelajaran ini 6 jam. Oke, pelajaran baru. Nah, di sini kita masukkan pelajaran bahasa Indonesia kelas 7A. Ini saya buat dia triple, karena bahasa Indonesia itu ada 3. Kemudian ke kelas yang berikutnya, nah ini jadi 6 jam 7A. Selanjutnya copy to another class. Oke, nah seperti ini. Berikutnya ini ya, ini udah 24, 40, Muhammad Solihin 30, 40. Ini berarti berlebih. Kita cek lagi bahasa Indonesia PKN. Oke, yang ini pelajaran baru kelas 7A, PKN itu 3 jam. Oke. Oke, kita buat sini dulu karena kita akan membuatnya 1-2. Nah, ini copy to another class, kelas yang sama.
tetapi yang ini kita buat dia double. Kemudian ini udah 3, 7A, copy ke kelas berikutnya. Ini 7B, 8A, 9, seterusnya seperti ini. Nah, jadi sudah selesai yang ini. Kemudian Nur Anissa Putri. Oke. Pelajaran baru. Tik itu 2 les, kita buat langsung double seperti ini. Nah, seperti ini dia. Copy to another class. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dan seterusnya. Nah, ini jadi tik ya si ini Nur Anissa Putri 16 jam. Kemudian di pelajaran yang lain dia Nur Anissa ini mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7. Oke. Nah, ini tiga pelajaran. Oke, ini kita copy di kelas yang sama. Sorry. Oke, kita copy ke another class. Oke, sorry. Ini tadi pendidikan sebentar, itu ada yang salah ini. Kelas 7A ya, pendidikan agama. Nah, yang ini kita kasih dia double. Jadi tadi yang ini dia 1, 2. Nah, kemudian pendidikan agama ini kita kopikan ke kelas yang lainnya. Another kelas 7B, karena dia mengajar di seluruh kelas pelajaran agama. Coba kita lihat pas 40 jam, ini terlalu banyak ini. Oke, selanjutnya setiap kelas ini saya masih belum selesai memasukkan seluruh gurunya, Bapak dan Ibu. Saya mau istirahat sebentar. Di sini ada kelas waktu kosong. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini hari Sabtu itu 7, hari Jumat itu 6. Nah, jadi di sini ini kita kosongkan. Oke, kita kosongkan 2. Oke, tutup. Sorry, waktu kosong. Nah, ini set semua. Jadi di 7B ini juga semua kita set seperti itu. Nah, jadi di kelas 7B juga dia sudah dikosongkan secara otomatis karena tadi kita sudah set dari awal tadi. Kemudian, nah ini dia sudah tutup. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mau, nah seperti ini ada 40 jam si Muhammad Solihin. Jadi kita diberitahu di sini bahwa Solihin itu terlalu banyak jamnya. Nah, Muhammad Solihin, ini udah melebihi dari 40, karena bahasa Indonesia itu 6 jam, 6 les selama seminggu. Jadi di sini Bapak dan Ibu kelebihan karena siswa belajar dalam seminggu itu 40 jam pelajaran ya. SMP 40 menit per jamnya. Di sini kita perlu melihat Pak Solihin ini masuk di kelas berapa aja. Oke, jadi kita perhatikan dulu di sini SH next. Oke, di kelas 8, 9 ini
Oke, tidak semua kelas. Nanti akan kita lihat Bapak dan Ibu FSH Bahasa Indonesia. Nah, ini berarti yang mengajar di kelas 7A itu adalah SM. Oke, SM di kelas 7A. Kita lihat di kelas 7A SM. Oke, Siti Maisaro di kelas 7A. Oke, jadi di kelas 7A yang punya Pak Solihin ini itu pelajarannya di kelas 7A kita ganti, bukan tetapi Siti Maisaro. Oke, jadi seperti ini. Ini kelas 7A Siti Maisaro. Oke, kelas 7A. Oke, 6 jam. Baik, jadi kita tutup. Nah, sekarang tinggal 42 Siti Maisarohnya sudah 6 jam. Sekarang kita lihat lagi Siti Maisaro SN. Siti Maisaro SN. Kita cari lagi SN SM mengajar di kelas mana aja. Oke, di kelas 7B juga. Oke. Kemudian di kelas 7A dan 7B. Nah, di sini kita masuk ke Pak Solihin juga lagi tadi. Pelajaran ya kelas 7B juga itu adalah ini Ibu Siti Maisaro. Yang ini juga adalah, saya klik 2 kali tadi Bapak dan Ibu ya. Yang ini saya klik 2 kali, kemudian ini saya ganti dengan ini. Nah, sekarang kita lihat Pak Solihin 36, kemudian Siti Maisaro 12. Oke, apakah masih ada lagi? Next, di kelas berapa aja bahasa Indonesia BIN? BIN. Oke. Nah, next, Indonesia. SM, SH. Kita lihat di kelas 8 mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini SH. Jadi Pak Solihin itu mengajar bahasa Indonesia. Kemudian SH 9P, 9B, SH 9A, SH 8, SH 8A, 8B. Oke. SH 8A, 8B. Bahasa Indonesia. Oke. Ada yang salah tadi kita ini tutup. Oke, saya kelebihan ruang kelas. Sorry, bukan ruang kelas tetapi kelas ini tidak ada. Hapus. Oke, nah saya tutup dulu Bapak dan Ibu, nanti kita lanjut. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Tadi saya sudah memasukkan beberapa guru. Jadi sekarang sudah sesuai dengan jam. Nah, di sini ada pelajaran agama yang harus kita sesuaikan dengan pelajaran agama Islam. Jadi kebetulan di sini ada, kita lihat dulu pelajaran agama itu ada di kelas 7. Nah, ini digabung ya.
di kelas 7B, kemudian di kelas 8B, kelas 8B, dan kemudian di 9B. Ya, jadi pelajaran agama itu digabung. Jadi bagaimana cara menggabungkannya di sini? Nah, kita masuk ke ini pelajaran agama. Kita memasukkan pelajaran agama Kristen, tapi kita masuk ke pelajaran agama Islam dulu. Di sini kita pilih pelajaran. Oke, nah di sini ada pelajaran. Nah, di sini tadi gurunya dulu kita lihat, maaf, saya salah. Oke, saya salah. Kita lihat dulu gurunya. Oke, gurunya itu si guru agama Islam Nur Anisah. Nah, di sini waktu pelajaran di sini Nur Anisah di kelas 7B. Kelas 7B ini kita susun dulu. Oke, 7B itu pendidikan agama Islam 3 jam. Nah, jadi apakah kita bisa membagi 7-21? Nanti akan kita lihat. Di sini kita tambahkan guru lainnya. Nah, di sini kita tambah guru lainnya dengan Rizky. Nah, seperti ini. Karena Rizky ini adalah guru agama Kristen yang kita satukan di kelas 7B. Nah, jadi, nah ini dia. Nah, ini masih 2 jam. Ini 7B ini masih 2. Yang di sini belum kita satukan. Nah, maka supaya jangan berbenturan, di sini kita masukkan lagi guru yang lainnya. Oke. Nah, tadi si Rizky. Nah, ini dia. Jadi ada 2 orang masuk di kelas ini. Ada 2 orang guru yang masuk di kelas yang sama pada jam tertentu, yaitu pelajaran agama. Nah, itu dia. Kemudian di kelas 8B. Nah, ini 8B agama Islam. 8B 1, 2 dan 8B. Ini ya. Kita satukan dulu 8B. 8B. Nah, oke, yang ini dia. Oke. 2 dan 1. Nah, di sini di 8B ini kita masukkan guru lain. Oke, jadi tidak berbenturan. Oke, tidak akan berbenturan nanti. Kemudian satu lagi, ini dia. Nah, kita masukkan guru yang lainnya. Oke, itu dia. Oke. Dan yang terakhir adalah kelas 9B. Kelas 9B. Oke, pendidikan agama. Di sini saya pilih Rizky. Kemudian 9B ini dia. Dan 9B satu lagi. Nah, di sini kita masukkan. Oke. Nah, sekarang sudah masuk pelajaran agama itu. Ini dia masih kosong, tapi sebenarnya sudah kita gabungkan ke file. Jadi seperti ini, kita edit. Kita pelajarannya ini kita klik. Nah, ini sudah disatukan. Oke, 2 orang. Baik, setelah itu coba kita tes. Ini masih ada beberapa kartu yang di luar. Kita tes jadwalnya seperti ini. Nah, dari sini sudah tampak bahwasannya sudah oke, susunannya sudah sesuai. Lalu kita klik oke. Lalu kita pilih yang normal dulu. Oke. Yang ini memungkinkan istirahat. Kita klik seperti ini. Nah, ini sudah tersusun. Apakah semudah itu? Tidak. Karena kita harus mengubahnya lagi. Ini triknya Bapak dan Ibu ketika
mengerjakan yang seperti ini. Di sini tadi kita pilih normal, di sini kita pilih tepat, kemudian kita pilih start. Nah, di sini sudah mulai tersusun, tetapi kita masih belum memisahkan atau membuat guru-guru yang seperti misalnya ada beberapa orang guru itu yang mengajar di sekolah lain. Jadi di sini jamnya belum kita kunci. Jadi seperti ini misalnya waktu kosong. Nah, di sini kita karena upacara tidak kita masukkan di les apa, tidak apa-apa kita kosongkan. Tetapi di hari Jumat itu ini harus kosong dan ini harus karena hari Jumat itu kalau kita perhatikan di sini hari Jumat itu hanya ini hanya 5 les, 5 jam pelajaran. Yang lainnya itu 7. Nah, kemudian kita set keseluruhnya. Jadi ketika saya pilih ini set semua, yang ini iya, ini iya, ini iya, ini juga semuanya kita pilih supaya jangan aplikasi tidak memasukkan seperti yang kita inginkan. Jadi ini adalah hal yang kita inginkan. Jadi guru itu tidak akan masuk lagi nanti di sini, tidak akan dimasukkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini, saya pilih Rosme ini, waktu kosongnya, waktu kosong seperti ini. Nah di sini ini adalah jam, tanda seperti ini adalah berarti Ibu itu hari Selasa masuk di les 45, ini tandanya. Yang ini tidak masuk kelas. Nah, yang 45 ini akan masuk kelas. Kemudian di hari Selasa dia akan masuk di hari les pertama sampai les terakhir hari Rabu. Nah, jadi kalau kita perhatikan guru-gurunya, kita lihat guru. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, nah ini, nah maka di hari Rabu masuk ini dari mulai pertama ini jadwalnya, nampak seperti ini. Berikutnya kalau Bapak dan Ibu ngetesnya lagi, tapi sebelumnya kita harus membuat, saya kasih satu contoh misalnya ini kita kasih waktu kosongnya itu misalnya pada hari Sabtu seperti ini. Nah, hari Sabtu seperti ini. Nah, jadi Ibu ini tidak saya kasih masuk di hari Sabtu seperti ini. Kenapa? Kita kasih jam piket, jadi tidak masuk ke kelas. Jadi Ibu itu hanya masuk pada hari itu untuk bertugas sebagai guru piket, gitu dia. Jadi apakah yang ini juga kita buat seperti itu? Ya, tapi sebelumnya kita harus tes dulu seperti ini. Nah, nah, langsung tersusun seperti ini. Jangan langsung, ini tips dan triknya Bapak dan Ibu, jangan langsung kita lakukan jam kosong itu, jam piket itu tadi, langsung ke semua guru. Kita buat satu persatu seperti ini misalnya. Nah, kebetulan di sini hari Sabtu jadi kosong. Sabtu tidak masuk ini tidak jadi masalah. Tetapi ada kalanya guru tersebut mengajar di sekolah lain. Saya kasih contoh misalnya Siti Mesaro. Dia hanya 12 jam guru honor di sekolah kita, maka di hari Sabtu dia kosong seperti ini. Jadi supaya tidak masuk setiap hari karena harus mengajar di tempat lain, ini seperti sebagai contoh saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi jangan lakukan ini ke seluruh guru, kita pilih dulu satu persatu. Ini harusnya dia masuk di hari Jumat. Kita pilih dulu, ini Siti Masaro harusnya masuk pada hari Jumat. Siti Mesaro tadi guru Siti Mesaro
Siti Mesaro SM ya. Ini SM. Nah, ini harusnya pada hari Jumat masuk. Seperti ini nampak ini Bapak dan Ibu, hari Jumat dia harusnya masuk. Nah, saya mau kosongkan dia hari Jumat itu jangan sampai masuk ke dalam kelas. Oke, sebentar. Di sini kita pilih gurunya Siti Mesaro. Waktu kosong. Nah, ini kita kosongkan dia. Nah, seperti ini kita kosongkan. Jadi kita tidak kasih masuk pada hari Jumat dan Sabtu, dia cukup masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Lalu kita tutup seperti ini, kemudian kita tes jadwal, kita pilih yes. Oke. Nah, kita start generate. Nah, langsung tersusun Bapak dan Ibu. Nah, jadi bisa kita lihat jadwalnya itu ini semua. Nah, ini sudah tersusun, tetapi apakah sudah selesai? Masih belum, karena ada beberapa guru lagi yang harus kita kasih jam kosong. Oke, misalnya seperti ini, 30 jam, terlalu berat penyusunannya. Seperti ini misalnya, Nia kita kasih waktu kosong pada hari, katakan hari Sabtu juga, karena ini kebetulan memang lagi kosong. Nah, jadi yang tadi saya katakan, jangan langsung seluruh gurunya itu dikasih jam kosong seperti tadi apabila mengajar di sekolah lain atau guru piket. Kenapa? Akan mempersulit kita ketika melakukan generate-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita start. Nah, ini nanti semakin lama, semakin banyak guru yang kita kunci jamnya, baru nanti akan kita geser. Oke, jadi selama dia masih bisa seperti ini, biarkan aja, ini jangan digeser-geser. Oke, yang ini jangan digeser-geser. Nah, ini jangan kita geser-geser, biarkan aja. Sampai nanti keseluruhan guru misalnya harus mengajar atau mengambil jam di tempat lain, katakanlah 4 atau 5 jam ke tempat lain, berarti harus ada jam kosong di sekolah induknya. Nah, di sini apabila semakin sulit nanti penyusunannya, baru ini bisa kita geser ke yang lebih besar. Begitu dia kiatnya. Oke, kemudian kita start seperti ini. Nah, jadi penyusunan itu sudah langsung bisa kita buat. Jadi akan tetapi semakin banyak guru yang akan kita ubah. Nah, seperti ini misalnya, semakin banyak guru. Saya kasih contoh misalnya, ini hari Senin ini saya kasih. Nah, ini saya kosongkan. Ini saya memberikan contoh Bapak dan Ibu. Nah, ini. Nah, jadi tidak masuk pada hari Senin, Selasa misalnya. Kita lihat apakah dia bisa. Tes. Nah, masih bisa. Kemudian kita pilih start. Masih bisa Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah untuk menyusun roster dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian ini bisa kita lihat. Nah, ini apabila Bapak dan Ibu mau mengprint lembar untuk guru masing-masing. Jadi seperti ini misalnya di 9A itu adalah pelajaran IPA. Jadi ini ketika kita print juga bisa kita susun nanti, Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian ini jadwal setiap kelas. Nah, ini setiap kelas ini, nah, ini pelajarannya. Jadi sudah tersusun, dan ini adalah pelajaran dan guru yang masuk di dalamnya. Jadi di sini ukurannya itu seperti ini, kita modifikasi. Nah, ini kita buat 4 per lembar. Jadi ketika kita ngeprintnya dari kelas 7A sampai 8B itu, ini dia susunannya. Kemudian halaman berikutnya, nah ini dia. Jadi kita sudah bisa langsung memberikan master tersebut ke kelas masing-masing atau kepada gurunya masing-masing. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya telah memberikan contoh dari awal bagaimana membuat jadwal pembelajaran ini, dari mulai memasukkan guru, memasukkan mata pelajaran, sampai memasukkannya ke dalam kelas masing-masing, baru kemudian disusun. Jadi saya berharap video yang kedua ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang menyusun jadwal pelajaran. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat.
Sampai jumpa kembali.